Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Kurnia dengan NIM 210600172. Saya berasal dari program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di pertemuan ke-13 ini, kita akan belajar cara mengolah data menggunakan aplikasi Evius. Di sini, program Evius merupakan software analisis data multivariat dan ekonometrika yang cukup terkenal karena kemampuannya mengolah berbagai jenis data seperti cross-section, time series, dan panel. Kelebihan utama dari Evius ini menyediakan fasilitas metode estimasi regresi yang lebih lengkap dibandingkan dengan software lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis data yang digunakan dalam analisis regresi. Data yang pertama adalah cross-sectional atau antar ruang, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua yaitu time series atau runtut waktu, yaitu data yang diperoleh dari suatu subjek dalam beberapa periode atau waktu yang berbeda seperti hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Yang ketiga adalah data panel atau pooled data, yaitu gabungan antara time series dan cross-sectional. Data panel ini data yang memiliki gabungan dua elemen yaitu time series dan cross-sectional. Metodologi dalam ekonometrika, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan dalam mengolah data. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan data atau tabulasi datanya terlebih dahulu. Di sini kita telah memiliki datanya, terdapat 3 variabel, 1 variabel Y dan 2 variabel X. Kedua, estimasi model regresi linier berganda. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik. Yang keempat, uji kelayakan model atau goodness of fit model. Yang kelima, interpretasi model regresi linier berganda. Baiklah, kita akan memulai pengolahan data kita. Pengolahan menggunakan asumsi klasik. Di tutorial kali ini kita akan melakukan pengolahan data regresi dan korelasi menggunakan uji asumsi klasik dengan Evius. Baiklah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Evius-nya terlebih dahulu. Kita klik File, New, kemudian kita klik Work File. Di sini data yang kita gunakan adalah data tahunan, jadi kita menggunakan date regular frekuensi. Di data specification-nya frekuensi kita masukkan annual. Di start date-nya di sini kita masukkan data kita dimulai pada tahun 2000. Di start date kita buat 2000. Di end date kita buat 2015 karena tahun terakhirnya adalah 2015. Lalu kita okekan. Maka akan keluar datanya seperti ini. Kemudian sekarang kita klik quick. Lalu sekarang kita klik empty group edit series. Maka akan keluar tabel seperti ini. Di sini kita masukkan atau kita pindahkan data yang ada di Excel tadi. Kita copy dari sini sampai ke bawah semuanya.
Kita copy, lalu kita pindahkan ke tabel yang ada di Reviews. Maka akan keluar seperti ini. Di sini nolnya hilang karena memakai sistem koma titik ya. Selanjutnya kita klik lagi. Name-nya di sini kita buat namanya di sini data statistik pertemuan 14. Oke. Nah, sudah tersimpan, sekarang kita X saja. Kita turunkan saja nanti atau tulisan. Selanjutnya kita klik. Setelah kita klik, kita klik estimate equation. Di sini kita buat kita masukkan datanya. Di sini ada INT, oke, HS, dan AK. Maka akan keluar datanya seperti ini. Ini adalah data sebelum asumsi klasik. Sebelum asumsi klasik. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Sini kita klik view. Lalu klik residual diagnostik, kemudian histogram. Akan keluar ini adalah hasil uji normalitas dari data tadi. Di sini nilai dari probabilitasnya adalah 0,003663, di mana nilai probabilitas normalitas ini lebih kecil dari 0,05, di mana nilai ini tidak terdistribusi normal, artinya uji asumsi klasik di data ini tidak terpenuhi. Kita simpan dulu. Di normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas.
Untuk uji multikolinearitas ini kita lanjutkan, kita klik view, kemudian klik coefficient diagnostic, kemudian klik variance inflation factor. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk nilai centered PIF-nya di sini 2,033513, di mana kedua variabel ini lebih kecil dari 5, artinya tidak mengalami masalah multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. Untuk data ini kita freeze terlebih dahulu. Uji multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Kita lanjutkan, klik view, kemudian klik residual diagnostic, kemudian kita klik heteroskedasticity test. Kita klik Glacier, kemudian klik OK. Maka akan keluar hasil output heteroskedastisitas ini. Di sini probabilitas F-nya 0. Di sini probabilitas F-nya 0,1346, di mana probabilitas F ini lebih besar dari 0,05. Jadi data ini tidak terheteroskedastisitaskan, di mana H0-nya diterima. Kita freeze terlebih dahulu. Uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data autokorelasi. Kita klik view, kemudian kita klik residual diagnostic, lalu klik serial correlation LM test. Kita OK-kan. Di sini probabilitasnya 0,9423. Di mana probabilitas F ini lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi autokorelasi di data ini. Di freeze terlebih dahulu. Uji autokorelasi. Dari keempat uji asumsi klasik tadi, ternyata model yang diestimasi tidak memenuhi persyaratan terbatas dari normalitas. Oleh karena itu, diperlukan penyembuhan terhadap model regresi linier yang akan digunakan. Guna memenuhi asumsi adanya normalitas, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melakukan transformasi model dari model linier menjadi logaritma linier. Baiklah, kita akan mengubah dari linier tadi ke logaritma. Di pengubahan ini, langkah yang pertama, hal ini model regresi yang dijelaskan awal menggunakan tanpa
tanpa logaritma di depan variabelnya. Biasa juga disebut dengan model linier, sedangkan persamaan selanjutnya akan menggunakan logaritma atau tanda kurung. Untuk lebih cepatnya kita klik estimate. Di sini rumusnya akan kita ubah menjadi logaritma. Kita tambahkan logaritma di depan rumus yang telah ada, yang telah ditulis. Kemudian kita di metodenya kita pilih metode LS ini, lalu diokekan. Maka selanjutnya kita klik view, kemudian residual diagnostik. Selanjutnya kita klik histogram. Di sini histogramnya, probability dari histogramnya menjadi 0,791130, di mana probabilitas ini lebih besar dari 0,05. Berarti probabilitas atau nilai normalitasnya sudah terpenuhi dan sudah berdistribusi dengan normal. Kita freeze terlebih dahulu, ganti namanya normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji logaritma ke pengolahan data multikolinearitas. Kita klik view, lalu klik confidence diagnostic, klik variance inversion vector. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini centered VIF-nya 3,440897. Di sini centered VIF-nya lebih kecil dari 10, berarti tidak mengalami masalah multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas logaritma. Kita klik view, klik residual diagnostik, lalu klik heteroskedastisitas. Kita klik Gletser, lalu oke. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini probabilitas F-nya 0,2042. Di sini probabilitas F-nya besar dari 0,05, jadi tidak terheteroskedastisitas. Kita freeze, ganti nama. Selanjutnya adalah uji logaritma autokorelasi. Klik view, kemudian klik residual diagnostic, klik serial correlation. Diokekan. Akan keluar hasilnya di sini. Probabilitas F-nya 0,2400, di mana probabilitas F-nya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi autokorelasi di
tidak terjadi autokorelasi di antara dua variabel tersebut, dan HO-nya diterima, H0-nya diterima. Kita freeze terlebih dahulu. Dari model regresi yang sudah dipaparkan tadi, yang data sebelumnya akan menggunakan tanpa logaritma di depan variabelnya. Biasa juga disebut dengan model linear. Sedangkan persamaan di atas disebut dengan model persamaan yang baru dijelaskan tadi merupakan model logaritma linear. Karena model yang akan diestimasikan berubah, maka kita mengulang langkah estimasi model regresi dan pengujian asumsi klasik yang tadi. Cara mengestimasinya, model secara umum sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, sama-sama menggunakan view dan caranya juga sama. Hanya saja pada saat menuliskan persamaan, di depan variabel yang ada innya ditulis logaritma dan diberikan tanda kurung pada variabelnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interpretasi modelnya. Di sini dari setelah kita melakukan penyembuhan datanya, sebelumnya nilai R-nya yaitu 0,803901. Ini merupakan data yang sudah disembuhkan tadi, data yang sebelumnya. R square. Nilai R dari koefisien determinasinya di sini 0,228567. Artinya sumbangan variabel HS dan NAK terhadap 0,8 terhadap variabel terikat atau INF sebesar 80,39%. Sedangkan sisanya sebesar 19,41% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya adalah nilai frekuensi HIT. Nilainya di sini adalah nilai frekuensi HIT. Dua puluh enam. 26,648 atau probabilitas sama dengan 0,00. Karena nilai probabilitas F sama dengan 0,00 yaitu kecil dari 0,05,
maka dapat diartikan bahwa variabel HS dan NLK secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Untuk persamaan regresi, untuk menentukan nilai logaritma INF, di sini minus 3 0,9 minus 3 minus 3,385046 ditambah 0,690624 logaritma HS dikurang 0,073982 logaritma NAK. Artinya, apabila nilai HS dan NAK 0 atau tidak ada, maka nilai Y sebesar min 3,385046 satu-satuan. Koefisien estimasi HS terhadap INP sebesar 0,690624. Artinya, apabila nilai HS naik sebesar satu satuan, maka nilai INP akan meningkat sebesar 0,690624 satu satuan. Variabel HS berpengaruh signifikan terhadap variabel INV. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas 0,0008 kecil dari 0,05. Baiklah, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.